Halo semuanya, perkenalkan kami mahasiswa PPG Prajabatan Gelombang 1 dari Universitas PGRI Adibuana Surabaya. Di sini kami akan mempresentasikan mengenai pembelajaran berdiferensiasi. Sebelumnya, kami akan memperkenalkan kelompok kami. Ada Devi Nur Amalia, Intan Cahyarani, Rajendra Ailian Ariputra, Sabila Lelita Sari, dan Widya Hanawati. Selamat menyaksikan. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Widya Hanawati. Di video kali ini, saya dan teman-teman akan membahas pembelajaran berdiferensiasi. Menurut Tomlinson, pembelajaran berdiferensiasi adalah usaha untuk menyesuaikan proses pembelajaran di kelas untuk memenuhi kebutuhan belajar individu setiap siswa. Namun, secara umum, pembelajaran berdiferensiasi merupakan pembelajaran yang dikembangkan untuk merespon kebutuhan siswa dalam belajar, yang bisa berbeda-beda meliputi kesiapan belajar, minat, potensi, dan gaya belajarnya. Bentuk pembelajaran berdiferensiasi di kelas dapat mencakup 3 jenis: diferensiasi konten, diferensiasi proses, dan diferensiasi produk. Untuk mendukung keberhasilan pembelajaran berdiferensiasi, diperlukan suasana lingkungan belajar yang kondusif. Beberapa cara yang dapat dilakukan untuk menciptakan lingkungan belajar yang kondusif dengan mengembangkan komunitas belajar, membangun sikap menghargai, menciptakan rasa aman secara fisik dan psikis. Langkah-langkah persiapan yang perlu dilakukan agar pembelajaran berdiferensiasi dapat berjalan dengan efektif: menentukan tujuan pembelajaran, memetakan kebutuhan belajar murid, menentukan strategi dan alat penilaian yang akan digunakan, dan menentukan kegiatan pembelajaran berdiferensiasi yang akan dijalankan, yaitu konten, proses, atau produk. Sudah semestinya guru harus memahami bahwa setiap siswa memiliki kodrat keadaan yang berbeda-beda. Tugas guru adalah menuntun mereka agar mendapatkan kesuksesan hidup sesuai dengan bakat, minat, dan potensi, serta prestasi yang dimilikinya. Dalam hal ini, mengimplementasikan pendidikan berdiferensiasi berarti telah menuntun siswa dalam mengembangkan dirinya. Dengan pembelajaran berdiferensiasi, siswa akan mampu bertanggung jawab terhadap proses dan hasil yang mereka peroleh, serta memiliki regulasi diri yang baik sehingga akan diperoleh prestasi belajar yang optimal. Selanjutnya akan dibahas oleh teman saya. Nah, itu tadi sudah dibahas tentang pengertian pembelajaran berdiferensiasi. Untuk selanjutnya, kita akan membahas tentang unsur-unsur apa saja yang ada dalam pembelajaran berdiferensiasi. Dalam menciptakan pembelajaran diferensiasi, terdapat beberapa unsur yang harus diperhatikan oleh seorang pendidik. Berikut beberapa paparan unsur dalam pembelajaran berdiferensiasi. Pertama, konten. Konten adalah apa yang diajarkan dan dipelajari di dalam kelas. Guru dapat memodifikasi konten sesuai dengan kemampuan dan pengetahuan awal siswa. Kedua, proses. Proses merujuk pada bagaimana siswa mengolah informasi atau materi pembelajaran. Guru dapat menyesuaikan proses belajar mengajar dengan menggunakan strategi instruksional yang berbeda, sesuai dengan gaya belajar masing-masing siswa. Ketiga, produk. Produk adalah hasil dari proses belajar mengajar, biasanya dalam bentuk tugas atau proyek. Guru dapat memberikan pilihan kepada siswa bagaimana mereka ingin menunjukkan pemahaman mereka terhadap pembelajaran. Keempat, lingkungan belajar mencakup fisik serta iklim emosional dan sosial di dalamnya. Guru dapat menciptakan lingkungan yang mendukung agar belajar mengajar berjalan dengan baik. 5. Penilaian formatif. Penilaian formatif adalah penilaian yang digunakan dalam proses pembelajaran untuk memberikan umpan balik kepada guru dan siswa tentang kemajuan serta menyesuaikan instruksi yang lebih maju. Itulah tadi beberapa unsur dalam pembelajaran berdiferensiasi. Bagaimana? Sudah paham atau belum? Untuk membahas selanjutnya akan dibahas oleh rekan saya. Halo, saya Sabila Lelita. Dalam kesempatan ini, saya akan menjelaskan tentang ciri-ciri pembelajaran diferensiasi.
Ciri-ciri yang pertama adalah berfokus pada kompetensi pembelajaran. Artinya, di sini pembelajaran berfokus pada materi yang akan diajarkan dan tujuan pembelajaran dijelaskan pada awal mula pembelajaran. Sehingga peserta didik dapat mengetahui apa saja yang akan dipelajari dan apa saja tujuannya mereka belajar pada hari ini. Yang kedua, evaluasi kesiapan dan perkembangan belajar peserta didik diakomodir ke dalam kurikulum. Yang artinya di sini proses peserta didik dapat dinilai dari mulainya kesiapan peserta didik, proses belajarnya hingga hasil yang diperoleh. Dan semuanya ada di dalam kurikulum. Yang ketiga, pengelompokan peserta didik dapat dilakukan secara fleksibel. Artinya, pendidik dapat mengelompokkan peserta didik sesuai dengan cara belajarnya atau gaya belajarnya. Akan tetapi, tidak menutup kemungkinan bahwa peserta didik dapat memilih kelompoknya sendiri yang sesuai dengan kenyamanannya untuk belajar. Yang keempat, peserta didik menjadi pembelajar yang aktif. Artinya di sini seorang pendidik bukan lagi sebagai penceramah, melainkan peserta didik dapat melakukan sesi diskusi, melakukan analisis, mengolah data yang sudah atau akan dianalisis, bahkan mengkreasikan hasil dari berpikirnya untuk lebih berkreasi. Nah, itulah keempat ciri-ciri pembelajaran diferensiasi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya Devi mengenai unsur-unsur pembelajaran diferensiasi. Baik, perkenalkan nama saya Intan. Sebelumnya kita sudah belajar mengenai pengertian pembelajaran diferensiasi. Nah, berikut adalah beberapa contoh keragaman yang mungkin ada dalam sebuah kelas. Yang pertama, kemampuan akademik. Siswa dalam kelas memiliki kemampuan belajar yang berbeda-beda. Beberapa siswa mungkin lebih cepat memahami materi, sementara yang lain membutuhkan waktu ekstra atau waktu yang lebih lama untuk mencapai pemahaman yang sama. Lalu yang kedua, latar belakang budaya. Siswa berasal dari berbagai latar belakang budaya dan etnisitas. Mereka membawa nilai-nilai tradisi dan pengalaman hidup yang unik ke dalam lingkungan kelas. Lalu yang ketiga, ada bahasa ibu. Di kelas terdapat siswa dengan bahasa ibu yang berbeda-beda. Hal ini dapat mempengaruhi cara mereka berkomunikasi dan memahami materi pelajaran. Lalu yang keempat, yaitu minat dan bakat. Setiap siswa memiliki minat dan bakat individu mereka sendiri. Beberapa mungkin tertarik pada olahraga, sedangkan yang lain lebih tertarik pada seni atau musik. Lalu yang kelima, yaitu gaya belajar. Setiap siswa memiliki gaya belajar yang preferensial mereka sendiri, seperti visual, auditori, atau kinestetik. Ini dapat mempengaruhi cara terbaik bagi mereka untuk mengasimilasi informasi baru. Lalu yang keenam, yaitu kebutuhan khusus. Tentu saja di dalam setiap kelas mungkin ada siswa dengan kebutuhan pendidikan khusus atau tantangan belajar tertentu, seperti disleksia ataupun ADHD. Lalu selanjutnya yang ketujuh, yaitu ada keunikan pribadi. Tentu saja setiap anak itu unik dengan kepribadian mereka sendiri. Ada yang introvert, ada yang extrovert, bahkan ada yang memiliki pemimpin alami yang dapat memberikan warna tersendiri dalam interaksi sosial di dalam kelas. Tentu saja keragaman ini memberikan kesempatan untuk saling belajar satu sama lain dan menciptakan lingkungan inklusif di mana semua siswa merasa diterima dan dihargai. Hai, perkenalkan nama saya Rajendra Aryan Ariputra. Di sini saya akan menjelaskan 4 teori pendukung pembelajaran berdiferensiasi. Yang pertama adalah teori sistem ekologi. Yang pertama ada teori sistem ekologi, teori multiple intelligence, teori zona proximal development, dan yang terakhir ada learning modalities. Teori sistem ekologi dikemukakan oleh Yuri Bronfenbrenner. Teori ini merupakan teori dari pandangan sosiokultural pada peserta didik yang memiliki 5 lingkungan. Lingkungan tersebut adalah mikrosistem, mesosistem, ekosistem, makrosistem, dan yang terakhir adalah kronosistem. Lalu, ada teori multiple intelligence yang dikemukakan oleh Howard Gardner.
teori ini menjelaskan bahwa setiap individu memiliki beragam kecerdasan dan beragam intelektual. Dan kecerdasan tersebut bisa datang secara bersamaan atau berurutan. Ada 8 kecerdasan yang dikemukakan oleh Howard Gardner. Kecerdasan-kecerdasan itu hadir secara bersamaan maupun berurutan. Ada 8 kecerdasan yang diungkapkan oleh Howard Gardner. Yang pertama adalah kecerdasan verbal linguistik, lalu kecerdasan logis matematis, kecerdasan spasial visual, kecerdasan kinestik jasmani, kecerdasan musikal, kecerdasan intrapersonal dan interpersonal, dan yang terakhir adalah kecerdasan naturalis. Kemudian, ada teori zona proximal development yang dikemukakan oleh Lev Vygotsky. Teori ini menekankan kerjasama antara guru dan peserta didik dalam mengerjakan suatu tugas. Karena dalam tugas tersebut akan terlihat bagaimana kemampuan peserta didik dalam menyelesaikannya. Lalu, yang terakhir adalah learning modalities. Learning modalities adalah cara peserta didik menerima, memproses, dan mengasimilasi informasi dan pemahaman pembelajaran dengan caranya sendiri-sendiri. Ada 3 jenis learning modalities. Yang pertama adalah visual, yang kedua auditory, dan yang terakhir adalah kinestetik. Sekian dari kami, itu yang bisa kami sampaikan. Selamat berjumpa kembali.